Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para mahasiswa PAI Stayo ya, yang sangat saya banggakan semester 5. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada program kuliah yang ke-9 materi PAI. Untuk kali ini kita lanjutkan masalah topik-topik yang sudah kita siapkan. Ya, sekarang ini kita sampai ke masalah khutbah Jumat. Ya, kita awali bersama dengan membaca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita sudah paham ya tentang hukum sholat Jumat. Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat sesudah khutbah pada waktu zuhur pada hari Jumat. Sholat Jumat itu fardu ain, ya, artinya wajib atas setiap laki-laki dewasa yang beragama Islam, merdeka dan tetap di dalam negeri, ya, maksudnya tidak bepergian. Perempuan, anak-anak, hamba saya, dan orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat. Walaupun tentu saja nanti ada juga, ya, walaupun fardu ain ada yang mengalami sakit misalnya, itu sebagai uzurnya kewajiban sholat Jumat. Ya, uzurnya sholat Jumat itu antara lain ya sakit, tadi itu ya, bepergian, kemudian juga sedang menangani pekerjaan yang kalau ditinggalkan akan membahayakan. Nah, misalnya penjaga rel kereta api, dokter yang sedang menangani pasien darurat, ya, kemudian juga itu yang mengatur jalannya lalu lintas pesawat udara, ya, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Sekarang dalilnya apa? Kewajiban mengerjakan sholat Jumat itu, dalilnya yaitu perintah Allah ya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, saat dipanggil ya untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kamu semua ila zikrillah, menuju zikir kepada Allah, ya, maksudnya untuk menuju sholat Jumat. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Di sini disebutkan hanya jual beli, ya, ya maksudnya ya semuanya. Ini ya. Jadi ada ya dalam kata-kata bahasa Arab itu ada badal kul min kul, badal ba'd min kul. Kalau ini badal ba'd min kul, ya, disebut satu bagian tapi maksudnya seluruhnya, seluruh usaha, ya, mungkin sedang dalam pertanian, dalam perkantoran, ya, dalam apapun hendaknya ditinggalkan untuk menuju panggilan sholat Jumat. Begitu pengertian khutbah Jumat sekarang, ya. Khutbah secara bahasa atau harfiah, ya, berarti pidato, nasihat, pesan atau tausiah, ya, ucapan nasihat atau mauidhah, ya. Jangan sampai keliru khitbah, ya. Kalau khitbah itu melamar, ya, lamaran, itu namanya khitbah. Sedangkan khutbah Jumat dalam pengertian syara adalah pidato yang disampaikan oleh seorang khotib di depan jamaah sebelum sholat Jumat, dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu. Nanti ada syarat-syaratnya, ya. Dan rukun-rukun tertentu, ya, nanti kita jelaskan rukunnya apa. Baik berupa tazkirah, peringatan, ya, penyadaran, maupun mauidhah, ya, pembelajaran, ya, maupun tausiah, ya, nasihat. Ini, ya, bentuknya bisa macam-macam. Tujuan khutbah itu apa? Ya, khutbah Jumat itu tujuannya adalah selain untuk memenuhi sebagian dari syarat pelaksanaan sholat Jumat, karena sholat Jumat tanpa khutbah bukan Jumat namanya, ya.
juga untuk membimbing umat dalam memahami, menghayati, mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam ya, secara baik dan benar, sehingga dapat menjadi umat yang bertakwa, dengan iman yang kuat, ibadah yang taat, akhlak yang mulia, dan amal yang soleh, sekaligus sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan berprestasi. Syarat-syarat khotib ini, ya, kalau kamu ingin jadi khotib harus memenuhi syarat ini. Satu, harus ikhlas, ya, terhindar dari sifat pamrih, riya, dan sum'ah. Sum'ah itu ingin mencari popularitas. Alim, yakni mengetahui benar ya tentang hal-hal ihwal ajaran Islam. Dengan demikian khutbahnya tidak akan menyesatkan nanti, karena tahu dia, alim dia. Ya, alim itu lawannya jahil ya. Lalu amilum bi'ilmihi, ya, dia mengamalkan terhadap ilmunya itu. Takwa dan soleh, yakni melakukan ajaran Islam dengan baik dalam kehidupannya sehari-hari. Berakhlak mulia, ya, akhlak karimah. Kehidupannya patut menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Wah, berat juga ini ya, syarat khotib. Ya. Lalu fasih lidahnya ya, dan berkemampuan untuk menerjemahkan pesan-pesan agama dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya, kalau ada khotib nggak fasih nanti ya, kalah dengan anak TPA. Maka ya, mahasiswa Stayu itu harus fasih baca Al-Quran. Nanti kalau jadi khotib, nah, nggak fasih nanti ditertawakan orang. Memiliki kewibawaan, ya, bezak, dihormati dan disegani di tengah masyarakatnya itu. Kasih sayang kepada jamaah ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya aku terhadap kamu semua laksana seorang ayah terhadap anaknya ya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan juga Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Ini kedudukan khotib. Khotib adalah seorang yang terpilih di sekitar lingkungan umat Islam. Pada zaman Rasulullah, khutbah itu selalu dilakukan oleh beliau sendiri ya. Kecuali bila beliau berhalangan ya, maka khotib dilimpahkan kepada sahabat yang senior. Kedudukan para khotib sangat mulia, yaitu sebagai pewaris kepemimpinan Nabi serta penyambung lidah Rasulullah untuk memberikan bimbingan dan pembinaan umat. Luar biasa kedudukannya ya. Urut-urutan ibadah Jumat. Nah, ini yang di zaman Rasul ini ya. Nanti mulai zaman Utsman itu ada khutbah, bukan ada khutbah, ada azan 2 kali ya. Ini perlu saya sampaikan dulu ya. Kalau ini yang azan 1 kali. Kalau yang azan 1 kali adalah khotib naik ke atas mimbar setelah tergelincirnya matahari atau waktu zuhur, kemudian memberi salam dan duduk. Kalau khutbah, kalau azannya 2 kali, ya, khotib naik ke atas mimbar itu setelah azan 1 kali dulu. Ya, jadi tambahan zaman Utsman bin Affan itu adalah azan yang pertama. Ya, azan yang kedua itu yang asli dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, asal usulnya itu karena umat Islam saat itu sudah ya profesinya macam-macam dan sudah jauh, ya sudah apa ya padat penduduknya juga, sehingga kalau azan setelah khotib naik mimbar, ya, azan sekali banyak orang yang terlambat datang. Sehingga nanti khutbahnya itu muspro, ya, tidak didengar orang karena belum datang. Maka diadakan oleh zaman Utsman itu azan yang pertama, orang-orang berdatangan, nah, duduk manis sudah, lalu khotib naik mimbar, barulah ada azan, ya, azan yang kedua. Sehingga khutbahnya itu didengarkan karena apa? Karena jamaahnya sudah berdatangan. Oke, ya, nanti bisa didalami lagi ini tentang kenapa ada azan yang 2 kali, ada yang azannya hanya 1 kali. Ya, itu asal usulnya di situ.
Sekarang di Masjidil Nabawi maupun Masjidil Haram ya, di Mekah, Madinah sana azannya sampai sekarang masih tetap 2 kali ya, seperti yang dituntunkan ya, di awal zaman Utsman bin Affan. Yang kedua, muadzin mengumandangkan azan ya, sebagaimana halnya azan zuhur. Khotib berdiri untuk melaksanakan khutbah yang pertama dengan memperhatikan syarat dan rukunnya. Yang keempat, khotib duduk di antara 2 khutbah. Ya, ini urut-urutannya ya. Yang kelima, khotib berdiri lagi untuk melaksanakan khutbah yang kedua dengan memperhatikan syarat dan rukunnya. Yang keenam, khotib kemudian turun dari mimbar. Muadzin melaksanakan iqomat sebagai pertanda akan segera ditegakkannya sholat berjamaah. Yang kedelapan, khotib kemudian bertindak sebagai imam memimpin sholat berjamaah 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan. Ya, mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau khotib dan imam orang yang berbeda bagaimana? Ya, jawabannya boleh saja ya. Ya, namun sejak zaman Rasul dulu, zaman Nabi dulu ya khotibnya ya Nabi langsung jadi imam. Oke. Ini rukun khutbah ya. Rukun itu maksudnya yang harus ada saat khutbah Jumat itu. Itu namanya rukun khutbah. Yang pertama, khotib harus membaca hamdalah, alhamdulillah ya. Itu harus ada itu, alladzi dan seterusnya ya. Yaitu lafal yang memuji Allah itu. Alladzi an'ama bi nikmatil iman wal Islam dan seterusnya. Lalu membaca syahadat dan salawat atas Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, syahadat. Lalu salawat atas Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Lalu berwasiat, ya, biasanya amma ba'du ittaqullah. Itu kan berwasiat untuk takwa ya. Ittaqullah. Awali dengan usikum wa nafsi bitaqwallah. Atau ya usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Lalu membaca ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Minimal 1 kalimat dari ayat Al-Qur'an yang mengandung makna lengkap. Lalu doa untuk umat Islam di khutbah kedua. Ya, nanti rukun khutbah kedua ya sama seperti itu. Nah, tapi nanti di khutbah kedua itu harus ada doa. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat dan seterusnya ya. Itu rukunnya itu. Ya, itu rukunnya sederhana sekali ya. Oke. Kamu para mahasiswa ini harus berlatih khotib ya supaya nanti kalau suatu saat ya, ditunjuk atau diminta untuk menjadi khotib sudah siap. Lalu kriteria khutbah yang baik itu apa? Ya. Khutbah yang baik adalah khutbah yang memenuhi syarat rukun serta sunnah-sunnahnya, itu jelas ya. Isi khutbah terasa menyejukkan dan menenteramkan hati jamaah yang sedang dilanda keresahan, meneguhkan iman dan mendorong serta membangkitkan untuk beramal soleh serta semangat juang. Isi khutbah mengandung apa saja? Ya, mengandung basyiron, yaitu memberi kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Nadhiron, yakni mengingat ya, betapa berat ancaman serta azab terhadap orang yang berbuat jahat. Daiyah, ya, yakni mengajak menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Sirajam munira, yakni memberi keterangan sejelas-jelasnya kepada umat manusia yang benar-benar ya, dan salah itu salah, yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Sirajam munira.
Landasi dengan jiwa ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya, pada khususnya dan bahasa Arab pada umumnya. Jangan dakduk ya. Tuh, usahakan setengah hafal. Khutbah itu hendaknya dilakukan di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi. Khotib hendaklah tetap menghadap jamaah ya, jangan berputar-putar. Ya, kalau berputar-putar hukumnya makruh nanti ya kan. Dengan bahasa yang dapat dipahami dan mudah diterima ya, sehingga maksud pesan yang disampaikan bisa dilaksanakan untuk petunjuk kehidupan sehari-hari. Maka kata-kata yang dipilih ya, harus kata-kata yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga kalimat-kalimat yang dipergunakan ya, juga seyogianya kalimat yang pendek-pendek saja. Ya. Khutbah adalah disampaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ya, dan jangan pula terlalu pendek, maneman ya. Ya, yang sedang-sedang. Saya menulis ini barangkali ini yang namanya sedang-sedang itu ya antara 15 sampai 20 menit ya. Kalau sudah lebih dari 20 menit nanti sudah pada ngantuk. Kalau kurang dari 15 menit ya kurang tercapai mau idahnya ya karena terlalu singkat. Penampilan seorang khotib sangat perlu untuk diperhatikan. Ya, sebab tidak sedikit orang yang membuat ketertarikan seseorang itu dilihat dari penampilannya, meskipun ini juga tidak merupakan ukuran normatif ya. Jadi pakaiannya yang bagus lah ya, karena akan menjadi pusat perhatian. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, seorang khotib dituntut untuk bisa menerapkan isi khutbahnya dalam kehidupan dia di tengah-tengah masyarakat. Wah, ini yang berat. Oke, sudah jadi khotib ya, masih suka hura-hura di tengah masyarakat itu ya, nanti kurang indah jadinya ya. Demikianlah ini ya tentang pengertian khutbah Jumat itu ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat adanya, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya bisa disampaikan lewat WA atau lewat media-media yang lain. Oke, kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.